Gemparkan, goyang, karena blunder dinasti politik. Keras, kritik pada Puan, Mega, hingga Jokowi. Dimulai dari Puan Maharani yang menyinggung perasaan orang Sumbar. Inkonsistensi Jokowi yang bilang tak akan pulang kampung hingga pilkada Solo selesai, ternyata. Hingga kekesalan kader PDIP kepada Megawati. Mari kita mulai. Pernyataan Puan tidak pantas. Umumkan Cagup, Puan, semoga Sumbar jadi pendukung negara Pancasila. Itu merupakan kata-kata merendahkan. Itu bisa membelah, memecah belah. Apa itu? Hasil revolusi mental yang malah membuat politikus dinasti ini tidak paham perjalanan negeri ini. Apa Puan tidak paham tentang sejarah? Bahwa Sumbar adalah satu dari 8 daerah yang serta-merta mendukung proklamasi kemerdekaan negara Indonesia? Daerah yang kemudian resmi jadi provinsi pada 1 Oktober 1945 dan tunduk pada pemerintahan negara Indonesia. Puan seperti menghina perjuangan Muhyamin, Mohatta, dan puluhan anak negeri Minang sebagai pejuang dan sebagai pendiri bangsa. Di lain sisi, katanya Jokowi tak akan pulang kampung hingga pilkada Solo selesai. Ternyata pulang juga. Belum sebulan. Sebelumnya 10 Agustus 2020, Jokowi tak akan pulang kampung hingga pilkada Solo selesai. Pasangan Gibran Raka Buming Raka, Teguh Prakosa, Gibran Teguh, maju dalam pilkada Solo yang akan digelar pada Desember 2020. Namun, hingga saat ini, belum ada lawan yang akan bertarung melawan putra Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, Presiden Jokowi memastikan dirinya tidak akan pulang kampung ke Solo hingga pilkada Solo selesai. Hal ini untuk menjaga netralitas selama tahapan penyelenggara pemilihan kepala daerah pilkada serentak 2020 selesai. Dilansir dari inews.id. Dan tanggal 29 Agustus 2020, inilah kegiatan Presiden Jokowi selama di Solo, didampingi Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi mudik ke Solo pada Sabtu, 29 Agustus 2020. Kegiatan mudik Jokowi diisi dengan ziarah ke makam orang. Ke makam orang tuanya, Widiatno Noto Miharjo dan Sujiatmi Noto Miharjo, di kompleks pemakaman keluarga di Dukuh Mundu, Desa Selokaton, Kecamatan Gondang Rejo. Turut datang bersama Presiden, 2 orang anak lelakinya, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Ibu negara Iriana tidak tampak mendampingi Presiden, selain 2 anak lelakinya. Presiden Jokowi didampingi 2 adik perempuannya, yakni Titi Relawati dan Idayati. Informasi awal, kegiatan Presiden di kota kelahirannya ini bersifat tertutup karena agenda pribadi. Tak hanya ziarah, Jokowi juga membagikan paket sembako dalam tas warna merah dan putih. Selain paket sembako, Jokowi juga membagikan masker kepada warga. Pembagian paket sembako dan masker tidak langsung dilakukan oleh Jokowi, melainkan pas Pampres. Jadi, mengapa Jokowi tidak menepati janjinya? Apakah dia khawatir bahwa anaknya kalah? Di lain sisi, Megawati curhat, kenapa rakyat Sumatera Barat belum menyukai PDIP. DPP PDIP Perjuangan resmi umumkan 21 calon kepala daerah melalui virtual pada Rabu, 2 September. Uniknya, pada Pilgub Sumatera Barat, PDIP justru mendukung Mulyadi dan Ali Muhkini. Mulyadi adalah politikus Partai Demokrat, sedangkan Ali Muhkini adalah Bupati Padang Pariaman yang juga Ketua DPW PAN Sumbar. Tidak adanya kader PDIP di Sumbar yang diusung oleh partai membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri merasa heran. Kenapa ya rakyat di Sumatera Barat itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan, kata Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam arahannya kepada 21 Cakada melalui virtual dari kediamannya di Jalan Tengku Umar, Jakarta. Walau begitu, kata Mega, di beberapa kota dan kabupaten
sudah ada yang mengusung calon kepala daerah yang berasal dari PDIP. Inilah jawabannya Ibu Megawati. Dipecat gara-gara tolak menantu Jokowi. 4 kader PDIP, korban dinasti politik. Sejumlah kader PDIP Perjuangan yang menolak keputusan DPP untuk mendukung menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, di Pilwakot Medan, berakhir pada pemecatan. Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, memandang hal itu merupakan impas dari kehadiran politik dinasti. Menurut Ujang, para kader yang dipecat karena menyuarakan penolakan merupakan korban. Adapun suara kader yang menolak Bobi memiliki alasan, yakni Bobi dinilai tidak pernah berjuang dan berkeringat, namun ujuk-ujuk dicalonkan. Itulah korban dinasti politik. Wajar jika mereka kader PDIP Medan menolak pencalonan Bobi, karena Bobi tak pernah berjuang, berkeringat, dan berdarah-darah di partai. Itulah politik. Kadang, yang benar jadi salah. Yang berjuang di partai dan menolak menantu Jokowi yang dipecat. Tutur Ujang, dihubungi pada Rabu, 2 September. Ujang berujar, PDI Perjuangan pun mau tidak mau memang harus memecat para kader yang menyuarakan penolakan terhadap Bobi. Karena, jika penolakan dibiarkan, dilematis bagi PDI Perjuangan yang hendak memenangkan Bobi sebagai wali kota Medan di Pilkada 2020. PDIP sendiri dalam dilema. Jika penolakan tersebut dibiarkan, akan mengganggu proses penanganan Bobi jadi wali kota Medan. Karena di saat yang sama, Bobi harus menang. Itulah resiko politik, melawan dan dipecat, kata Ujang. Ia mengatakan, tidak ada yang salah dari apa yang disuarakan kader dengan penolakan kehadiran dan pencalonan Bobi. Hanya saja, penolakan mereka itu kemudian dianggap melawan keputusan DPP PDI Perjuangan, di mana rekomendasi terhadap Bobi diberikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kader yang melawan, kebijakan partai dianggap indisipliner, makanya dipecat. Walaupun para kader tersebut menyuarakan kebenaran, ujar Ujang. Beda Medan, beda Surabaya. Wisnu Sakti tak dapat rekomendasi PDIP, pendukung mengamuk sampai pingsan. Sejumlah pendukung dan simpatisan Wisnu Sakti Buwana mendadak mengamuk dan berteriak usai mendengar pengumuman rekomendasi calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya di DPD PDIP Jatim. Mereka mengaku kecewa lantaran jagoan mereka, Wisnu Sakti yang juga merupakan wakil wali kota Surabaya 2 periode, tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP. Wisnu adalah kader partai, kenapa bukan calon? Sangat kecewa, teriak seorang pendukung Wisnu di depan kantor DPD Jatim Rabu. PDIP Perjuangan resmi mengusung Eri Cahyadi sebagai calon wali kota dan Armuji wakil wali kota Surabaya pada Pilwakot Surabaya 2020. Pendukung Wisnu mempertanyakan latar belakang Eri Cahyadi yang mendapatkan rekomendasi sebagai calon wali kota dan wakilnya Armuji yang dianggapnya telah mengundurkan diri dari penjaringan PDIP. Eri itu siapa? Armuji sudah mengundurkan diri. Kenapa jadi wakil? Bangsat, kata dia berteriak. Kemudian seorang perempuan, simpatisan dan pendukung Wisnu yang pingsan dan dikerumuni pendukung lainnya yang juga mengenakan gambar Wisnu Sakti. Seorang perempuan tampak berteriak menunjukkan kekecewaannya karena Wisnu Sakti tidak mendapat rekomendasi PDIP. Partai mati, teriak seorang perempuan yang mengaku bernama Maria. Bagaimana menurut pendapat Anda?